Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang hari ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 34. Saudara, perikop ini merupakan perikop yang masih melanjutkan dari pembacaan sebelumnya, dan sekarang kita mulai dari ayat 25 sampai ke ayat 34. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai orang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seseorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat dengan seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini merupakan bagian dari perikop sebelumnya. Pada perikop sebelumnya, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen untuk mereka dapat hidup sesuai dengan panggilan mereka. Sebagai orang Yahudi, hendaklah mereka hidup sebagai orang Yahudi. Sebagai orang Yunani, hendaklah mereka juga hidup sebagai orang Yunani. Sebagai seorang hamba, hendaklah mereka hidup sebagai seorang hamba, dan sebagai seorang tuan atau orang merdeka, demikianlah mereka pun harus hidup sebagai orang merdeka. Pada perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus kemudian mengarahkan nasihatnya kepada orang-orang yang mau menikah atau orang-orang yang sudah menikah. Dia berkata bahwa hendaklah kita berfokus kepada hal-hal rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian perikop ini, mungkin ada bagian-bagian yang cukup membingungkan bagi kita. Karena seolah-olah Rasul Paulus menasihatkan orang untuk tidak menikah. Tapi kalau kita melihat bagian perikop itu dengan baik, kita akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan Rasul Paulus adalah pada saat itu, atau konteks pada saat itu, ada anak-anak muda yang telah melakukan pertunangan. Dan kemudian mereka mulai mengalami dilema. Apakah mereka akan menikah ataukah mereka tidak menikah? Memang pada saat itu ada ajaran-ajaran yang mulai beredar pada saat itu tentang yang mengajarkan bahwa kalau orang menikah maka dia berdosa. Tapi ada juga yang mengajarkan bahwa kalau seorang tidak menikah maka dia belum sempurna. Lalu kemudian mereka mulai dipaksa atau didorong untuk menikah. Bahkan pada saat itu ada orang yang menikah dalam usia yang masih sangat muda supaya mereka dianggap telah mencapai kedewasaan tertentu. Nah, Rasul Paulus pada saat itu mulai menasihatkan bagi mereka agar yang penting adalah mereka berfokus kepada hal rohani. Baik menikah ataupun tidak menikah, itu sama-sama tidak berdosa. Orang yang menikah tidak berdosa, orang yang tidak menikah pun tidak berdosa. Yang penting adalah fokus mereka. Mereka harus fokus kepada hal-hal rohani. Dan kalau kita baca di situ, memang Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketika orang tidak menikah, dia sangat dengan mudah bisa berfokus kepada hal-hal rohani. Tetapi sebaliknya, seorang ketika dia menikah, dia punya tantangan tersendiri untuk berfokus kepada hal rohani. Dia bisa
menghadapi tantangan, misalnya dia diwajibkan untuk menyenangkan istrinya. Demikian juga seorang istri yang telah menikah, dia harus juga menyenangkan suaminya. Hal ini membuat mereka kemudian sulit untuk fokus kepada hal-hal yang rohani. Dan itu adalah tantangan yang mereka hadapi. Karena itu Rasul Paulus bilang kepada mereka, bagi kamu yang tidak menikah, kamu juga bisa berfokus kepada hal-hal yang rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inti daripada ajaran yang Rasul Paulus ajarkan atau Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Korintus pada saat itu adalah hendaklah kita fokus kepada hal-hal rohani. Apapun yang kita lakukan atau apapun status kita, baik sebagai seorang suami, seorang istri, sebagai orang tua, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pimpinan, lakukanlah tanggung jawab kita dengan baik. Dan tetap berhati-hati, jangan sampai kesibukan-kesibukan itu menarik kita keluar meninggalkan persekutuan kita dengan Allah. Seringkali ketika kesibukan-kesibukan itu mulai meningkat, kita mulai lupa untuk berfokus kepada Allah. Martin Luther pernah berkata bahwa ketika dia mulai sibuk, maka dia harus semakin giat untuk berdoa. Karena kesibukan-kesibukan itu memang sepertinya merupakan kesibukan-kesibukan yang rohani, karena dia berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Tapi kesibukan-kesibukan itu bisa saja membawa dia keluar dari persekutuan dia dengan Tuhan. Karena itu, Martin Luther berkata, semakin saya sibuk, maka semakin saya harus sering berdoa. Karena doa menarik fokus kita kembali kepada surga. Saudara, marilah kita melakukan semua kewajiban kita dengan penuh integritas, tapi kita juga wajib untuk selalu terhubung dengan Tuhan, selalu berfokus kepada hal-hal yang rohani. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara akhir-akhir ini disibukkan dengan hal-hal atau pekerjaan yang membawa saudara melupakan Tuhan? Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat selalu mengingat dan melibatkan Tuhan di dalam apapun yang saudara kerjakan. Saudara, marilah kita selalu berfokus kepada Allah yang ada di sorga. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami juga bersyukur untuk firman-Mu, yang pagi ini sudah mengingatkan kami bahwa di dalam segala hal yang kami kerjakan, hendaklah kami tetap memiliki fokus kepada Engkau, karena kepadamu-lah kami akan kembali dan hidup di dalam kekekalan. Ajar kami untuk berfokus dan untuk selalu tertuju kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semuanya dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.